Oke, setelah kita bahas mengenai persilangan monohibrid, dihibrid, dan tes cross dan back cross, kemudian pada hukum Mendel juga terdapat penyimpangan semu. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan semu? Nah, penyimpangan semu ini merupakan penyimpangan yang tidak keluar dari aturan hukum Mendel meskipun telah terjadi perubahan rasio fenotipe dari F2 karena gen memiliki sifat-sifat yang berbeda. Jadi tetap ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 di dalamnya, namun rasio fenotipe berbeda ya. Nah, kemudian pada penyimpangan semu hukum Mendel terjadi suatu kerjasama berbagai sifat yang bisa memberikan fenotipe yang berlainan. Untuk itu pada penyimpangan semu hukum Mendel terjadi beberapa jenis penyimpangan ya. Yang pertama ada atavisme atau interaksi gen, di mana munculnya suatu sifat sebagai akibat adanya interaksi beberapa gen. Kemudian kriptomeri, peristiwa tertutupnya gen dominan apabila dia berdiri sendiri. Yang ketiga ada epistasis, ya, yang dibedakan antara epistasis dominan dan epistasis resesif. Untuk yang dominan merupakan peristiwa suatu gen dominan menutupi ekspresi dari gen lain yang bukan alelnya. Sedangkan epistasis resesif, peristiwa suatu gen resesif menutup ekspresi dari gen lain yang bukan alelnya. Kemudian yang kelima adalah gen-gen komplementer, di mana merupakan peristiwa gen-gen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk memunculkan fenotipe tertentu. Nah, yang terakhir adalah polimeri, peristiwa beberapa pasang gen yang bukan sealel memengaruhi sifat tertentu. Yang pertama akan kita bahas adalah atavisme atau interaksi gen. Jadi atavisme seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ini suatu sifat yang baru muncul akibat adanya interaksi beberapa gen ya. Jadi contohnya itu adalah bentuk jengger atau pial ayam. Nah, bentuk jengger atau pial ayam itu ada 4 ya, tipe walnut, PA, single, dan rose atau mawar ya. Nah, jika disilangkan, lihat begini cara penyilangannya seperti ini ya. Jadi ada parental dulu P. Kemudian untuk satu sifat itu selalu memiliki 2 alel ya, satu pasang alel ya. Jadi ditulis RR gini ya, kalau dia homozigot dominan. Kalau dia homozigot resesif, ya P kecil contohnya. Kalau dia heterozigot berarti P besar P kecil atau R besar R kecil. Nah, untuk yang rose atau mawar, genotipe ya, jadi ini adalah genotipe. Genotipenya itu adalah R besar P kecil disilangkan dengan tipe pial PA, R kecil P besar. Nah, untuk gametnya, berarti gamet itu adalah setengah dari genotipenya. Di sini ada 2 gamet, R besar dan P kecil. Di sini juga ada 2 gamet, R kecil dan P besar. Nah, hasil kombinasinya akan membentuk suatu karakter ya, atau suatu genotipe R besar R kecil P besar P kecil, di mana ini menunjukkan fenotipe baru yaitu tipe walnut ya. Ini ada gambarnya di samping. Kemudian seperti biasa, jika disilangkan kembali F1 sesamanya walnut kemudian dengan gametnya ya, ini ada gametnya. Nah, akan muncul rasio fenotipe antara perbandingan pial walnut, rose, PA, dan single itu sebanyak 9:3:1. Ya, itu atavisme ya. Yang kedua adalah kriptomeri, di mana ini merupakan peristiwa tertutupnya ekspresi gen dominan apabila berdiri sendiri. Jadi ekspresi gen ini akan terlihat jika terdapat bersamaan dengan gen dominan yang lainnya. Contohnya adalah pada warna bunga Linaria marocana yang memiliki 3 variasi atau 3 varian warna bunga, yaitu ungu, merah, dan putih. Jika kita lihat diagram persilangan bunga ya, ketika parental yang memiliki fenotipe merah disilangkan dengan yang putih, dengan merah genotipe A besar B kecil, dan A kecil B besar. Nah, penjelasannya adalah begini. Gen A besar ya, ini menandakan atau menyebabkan terbentuknya antosianin ya, memberikan warna pada bunga. Sedangkan alelnya gen A kecil menyebabkan tidak terbentuknya antosianin. Kemudian ada gen B besar yang menyebabkan plasma sel bersifat basa, dan alelnya gen B kecil menyebabkan plasma sel bersifat asam.
Jadi ketika ada gen A besar berdampingan dengan gen B besar, ini akan menyebabkan plasma sel bersifat basah dan memunculkan warna ungu pada bunga. Kemudian jika gen A besar berdampingan dengan gen B kecil, maka akan menyebabkan plasma sel bersifat asam dan menimbulkan warna merah pada bunga Linaria marocana. Nah, kemudian setelah jadi di sini kita bisa baca bahwasanya berarti di sini ada gen yang berperan untuk mengekspresikan antosianin dan B kecil yang memberikan warna plasma sel, menyebabkan plasma sel bersifat asam sehingga muncul warna merah. Sedangkan di sini tidak ada gen A besar ya, yang ada hanya alelnya yaitu A kecil ya, homozigot resesif. Sudah jelas dia tidak akan berwarna ya, meskipun di belakangnya ada B besar atau B kecil. Nah, kemudian dari reseptor silang ini akan terbentuk ya, ini genotipenya harusnya ya. Genotipe itu adalah A besar A kecil, B besar B kecil. Berarti fenotipenya adalah yang ungu. Dengan adanya gen yang mengekspresikan antosianin dan B besar yang dominan yang akan menyebabkan suasana plasma sel menjadi basah. Nah, jika disilangkan kembali F1-nya ya, maka akan didapatkan perbandingan antara bunga ungu, merah, dan putih sebanyak ya, atau rasio fenotipenya sebesar 9:3:4. Itulah yang terjadi pada cryptomery. Selanjutnya adalah epistasis dominan. Ya, jadi sebenarnya epistasis itu merupakan peristiwa satu gen mengalahkan ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Nah, berarti gen yang dikalahkan ekspresinya oleh gen lain yang bukan sealel disebut hipostasis. Ya. Nah, kemudian contohnya adalah warna umbi lapis pada tanaman bawang yang ditentukan oleh dua gen, yaitu gen warna merah yang disimbolkan dengan A besar dan gen warna kuning yang disimbolkan dengan B besar. Gen A besar bersifat epistasis terhadap B besar. Kita lihat persilangannya. Jika parentalnya berwarna merah, ya A besar berarti dominan ya merah. Kemudian disilangkan dengan yang umbinya berwarna kuning dengan genotipe A kecil B besar. Kemudian didapatkan komposisi gamet ya, untuk yang tetua satunya adalah A besar B kecil dan yang satu laginya adalah A kecil B besar. Maka jika disilangkan, ya jika kita langsung silangkan, pasangkan saja ya A dengan A, B dengan B, gitu ringkasnya ya. Maka akan terbentuk fenotipe merah dengan genotipenya A besar A kecil B besar B kecil. Dan jika disilangkan kembali F1-nya ini, maka akan terbentuk ya, masih tetap rasio genotipenya ya 9:3:3:1, tapi jika kita lihat fenotipenya ini merah ya, meskipun genotipe berbeda tapi fenotipenya sama. Jadi untuk rasio fenotipe bedakan ya antara rasio genotipe dengan rasio fenotipe. Kalau rasio genotipe tetap 9:3:1, tapi kalau rasio fenotipe yang tampak sifatnya berarti ini adalah merah tambah merah, 9:3 berarti 12:3:1 untuk perbandingan atau rasio fenotipe merah banding kuning banding putih. Ya, jadi dapat 12:3:1. Yang keempat adalah epistasis resesif ya. Sebenarnya epistasis resesif ini juga dapat disamakan dengan cryptomery ya. Cuman karena adanya epistasis dominan ya, jadi tidak lengkap jika tidak adanya epistasis resesif. Seperti apa epistasis resesif? Ya, seperti tadi, seperti mirip dengan cryptomery. Contohnya adalah warna rambut pada tikus ditentukan oleh dua gen. Ya, jika dengan gen G besar berarti dia berwarna abu-abu dan gen warna hitam itu adalah G kecil. Agar warna-warna tersebut dapat diekspresikan perlu adanya gen B besar ya. Sedangkan alel gen B besar yaitu gen B kecil menyebabkan tidak munculnya warna pada rambut atau yang biasa disebut dengan putih. Nah, ini di sini ya terlihat ekspresi gen homozigot resesif dapat menutupi ekspresi gen lainnya. Jadi bedanya dengan dominan yang tadi, yang di sini adalah yang resesif yang menutupi ekspresi gen lainnya. Jadi jika kita lihat parental yang pertama itu memiliki fenotipe rambut hitam ya karena adanya gen B besar, dan di sini ada yang berambut putih
ya, karena ada homozigot resesif ya. Nah, kemudian untuk gametnya ya berarti B besar G kecil, B kecil G besar. Dapatkan F1 dengan genotipe B besar B kecil, G besar B kecil, dan fenotipenya adalah berwarna abu-abu. Jika kita silangkan fenotipe atau genotipe atau F1 ini sesamanya, maka akan didapatkan ya perbandingan fenotipe antara warna abu-abu, hitam, dan putih dengan total perbandingan adalah 9:3:4 ya untuk rasio fenotipenya. Jadi di sini terlihat bahwasanya gen homozigot resesif menutupi ekspresi dari gen lain. Yang kelima adalah gen-gen komplementer. Jadi peristiwa penyimpang semu Mendel ini menunjukkan di mana gen-gen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk memunculkan fenotipe tertentu. Jadi apabila salah satu gen tidak ada, maka pemunculan fenotipe tersebut dapat terhalang. Nah, jadi contohnya adalah pembentukan warna ungu pada bunga tanaman kacang. Pembentukan warna ini melibatkan dua gen dominan, yaitu gen C besar dan P besar. Jika salah satu gen tidak ada, maka tidak akan terbentuk warna pada bunga alias berwarna putih. Jika kita lihat bagian persilangannya, ya ini P1 dengan genotipe C besar, P kecil akan munculkan warna putih. Ya, dan di sini adalah C kecil, P besar juga akan munculkan warna putih. Ini menunjukkan bahwasannya jika salah satunya tidak ada yang dominan, maka juga warna tidak akan terbentuk ya. Jadi harusnya P-nya di sini ada dominan, di sini C-nya ada yang dominan. Nah, kemudian gametnya berarti ini adalah C besar P kecil, P besar ya. Kemudian jika disilangkan, ya tinggal disusun saja C besar, C kecil, P besar, P kecil. Karena di sini ada gen yang dominan, meskipun di sini adalah heterozigot ya, C besar, C kecil, tapi ada salah satu dari pasangan alelnya itu yang C besar, ada yang dominan. Di sini juga ada P besar. Artinya memenuhi syarat jika muncul C besar dan P besar berarti dia akan berwarna ungu. Kemudian jika F1 ini dijadikan P2, maaf ya. Jika disilangkan dengan sesamanya, artinya ya akan terbentuk kombinasi ya rasio genotipe seperti ini dan hasil fenotipenya ini ya. Ya. Jadi perbandingan fenotipe pada F2 ungu berbanding dengan putih adalah 9:7. Terakhir adalah polimeri ya, yang merupakan peristiwa beberapa pasang gen yang bukan sealel mempengaruhi sifat tertentu. Jadi contohnya adalah pada warna biji gandum, warna merah pada biji gandum ditentukan oleh dua gen yaitu M besar 1 dan M besar 2. Sedangkan alelnya M kecil 1 dan M kecil 2 menyebabkan biji tidak berwarna atau berwarna putih. Nah, pembentukan satu sifat oleh lebih dari satu gen ini disebut sebagai poligen. Jadi semakin banyak gen M besarnya, maka warna biji gandum akan semakin merah. Sebaliknya jika makin sedikit gen M besarnya, maka akan berkurang warna merah dari biji gandum tersebut. Ya, ini bijinya. Jika kita lihat diagramnya, fenotipenya yang merah ya, semuanya adalah dominan genotipenya, kemudian yang putih semuanya adalah resesif. Diperoleh gamet berarti ya M1 M2 ya, karena setiap gen itu kan berpasangan ya. Nah, kemudian untuk gametnya berarti setengah dari genotipe ya, ini juga M1 kecil, M kecil 2 ya, atau M2 kecil. Kemudian fenotipe yang muncul akibat perpaduan gamet ini berarti adalah yang merah. Namun di sini karena sudah ada yang resesif seperti yang saya katakan tadi, berarti merahnya akan berkurang, lebih kurang daripada yang induknya, parentalnya. Kemudian seperti biasa, jika disilangkan F1 sesama 1 ya, didapatkan gamet seperti ini ya. Harusnya kalian sudah tahu ya cara untuk mengeluarkan gamet dari genotipe ini seperti apa. Kemudian gamet inilah yang akan kita ubah ya dalam bentuk diagram Punnett ya, ini namanya ya. Diagram Punnett ini untuk memudahkan kita mengkombinasikan gamet-gamet yang ada. Nah, jadi bagian sumbu X dan sumbu Y-nya itu sama gametnya ya. Oke, kemudian di sini ya nantinya akan diperoleh perbandingan fenotipe ya
antara biji merah dengan putih ya, karena cuma ada 2 fenotipe ya, dengan perbandingan 5:1 ya. Jadi silahkan dilihat hanya muncul yang resesif, homozigot resesif semua itu hanya 1, selebihnya adalah 15. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang